Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-13 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Mubarak, Kota Solo, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian dengan tema Syahrul Ramadan, Syahrul Tilawatil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, lebih tepatnya mungkin sekitar 17 malam atau 16 malam. Kita memasuki bulan Ramadan. Dan salah satu kiat agar sukses di dalam bulan Ramadan adalah mengetahui amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Salah satu kiat sukses di dalam bulan Ramadan adalah mengetahui amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Salah satu amalan inti dalam bulan Ramadan, dan ini termasuk fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Jadi kalau ada seorang ustadz ingin membicarakan tentang bulan Ramadan, salah satunya yang terpenting adalah fiqhut ta'abbud fi Ramadan. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Salah satu poin dari fikih beribadah dalam bulan Ramadan adalah al-a'mal al-mustahabbah fi Ramadan, yaitu amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Apa saja? Salah satunya adalah yaitu Ramadan disebut oleh para ulama Syahrul Quran. Jadi Ramadan itu mempunyai banyak gelar. Salah satunya adalah Ramadan Syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Sedikit menyimpang, gelar-gelar Ramadan lainnya Ramadan Syahrul Taqwa, Ramadan bulan bertakwa, karena di dalamnya ada ayat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Siyam, bulan puasa, karena di dalamnya kita disyariatkan untuk berpuasa. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Du'a, bulan doa, karena di dalam ayat-ayat tentang puasa dari mulai Al-Baqarah 183 sampai 187
di tengah-tengahnya yaitu 186 Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika mereka berdoa kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan bulan berdoa. Kemudian juga nama-nama lain yang begitu banyak dari bulan Ramadan, dan itu menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya Ramadan adalah Syahrul Jud. Ramadan bulan kedermawanan. Ramadan bulan kedermawanan. Karena di dalam bulan Ramadan sangat terkenal amalan it'amut ta'am wa iftarus sha'im, memberikan makan kepada orang lain, terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa saat berbuka puasa. Ini namanya Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Maka salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Bahkan Ramadan namanya Syahrul Jihad, bulan berjihad. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan lah Rasulullah SAW berjihad. Perang Badar itu bulan Ramadan. Perang Badar itu bulan Ramadan. Jadi salah besar kalau seandainya Ramadan itu bulan leha-leha, bulan santai-santai. Enggak, bulan Ramadan itu bulan semangat. Saya masih ingat kalau saya 13 tahun tinggal di Arab Saudi, kita lihat kadang-kadang di masjid-masjid, bukan hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi juga masjid-masjid yang lain di luar kota suci, itu kalau bulan Ramadan mereka semangat untuk menyediakan buka puasa orang yang sedang berbuka puasa. Bahkan ditarik-tarik, bahkan pemandangan setiap awal bulan Ramadan pasti kita dapati adalah pertengkaran di Masjid Nabawi. Kenapa? Bertengkar lahan berbuka. Kalau kita bertengkar lahan parkir, ini bertengkar lahan berbuka. Yang satu mengatakan tempat saya di sini, yang satu mengatakan enggak, tempat saya di sini. Saya sudah nenek moyang saya di sini. Yang satu mengatakan enggak, saya sudah dari asar di sini, dan seterusnya. Itu sering terjadi. Maka bulan Ramadan bukan leha-leha, bukan santai-santai. Bulan Ramadan itu bulan bergerak, bulan semangat, bulan penuh aktivitas, itu bulan Ramadan. Maka banyak sekali gelar-gelar yang dimiliki dalam bulan Ramadan. Nama Ramadan juga Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, dan banyak sekali. Nah, yang ingin kita bicarakan malam ini adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tadi yang saya sebutkan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kepada tafsir Al-Qur'annya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau berkata, alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apa maknanya? Maknanya yang pertama ada 3 makna di situ. Annahu unzilal Qur'anu fihi jumlatan wahid. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an satu kesatuan. Wa dzalika fi lailatul qadr ila baitil izzah minas sama'id dunya. Dan itu terjadi pada Lailatul Qadar, ke rumah kemuliaan sampai ke langit dunia. Itu tafsiran yang pertama. Jadi ayatnya tadi kan berbunyi bulan Ramadan
yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa maksud yang diturunkan di dalamnya Al-Quran? Tafsiran yang pertama adalah bulan Ramadan diturunkan Al-Quran satu kesatuan. Dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Diturunkan oleh Allah dari atas sampai ke rumah kemuliaan di langit dunia. Langit dunia di mana? Allahu a'lam. Yang jelas bukan langit biru yang kita lihat ini. Karena ini hanya batas mata kepala kita melihat ke atas. Itulah langit yang biru. Adapun langit dunia, maka Allahu a'lam tempatnya di mana. Tafsiran yang kedua, dan itu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bukan dari kantong saya, tetapi dari Abdullah bin Abbas, dan ini disebutkan di dalam kitab tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir. Yaitu yang kedua adalah unzilal Quran bi fardhi siyamih. Yang artinya diturunkan Al-Quran dengan kewajiban berpuasa. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, yaitu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Itu diturunkan Al-Quran. Dan ini pendapat dari para ulama tabi'in, Imam Mujahid, Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim dan seterusnya. Pendapat yang ketiga, innal Qur'an ubtudi'a binuzulihi fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pendapat yang ketiga adalah Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, bahwa ayat pertama dimulai untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah di dalam bulan Ramadan. Yaitu ini adalah tafsiran dari Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Baik, kita tidak ingin masuk ke dalam situ. Yang kita harus yakini adalah Ramadan bulan membaca Al-Quran. Yang saya ingin tuju adalah bagaimana kita semangat untuk baca Quran. Terkhusus dalam bulan Ramadan. Saya jadi ingat kawan saya. Beliau waktu itu masih di Arab Saudi. Beliau cerita. Beliau chef bintang 5 di hotel. Ustadz, saya bisa baca Quran tapi nggak lancar. Oleh karenanya saya tidak pernah khatam baca Quran dalam bulan Ramadan. Tidak pernah khatam baca Quran dalam bulan Ramadan. Bagaimana caranya saya bisa khatam, Ustaz? Maka saya bilang, kalau sabar, datangi saya. Setiap maghrib kita belajar. Sampai lancar. Akhirnya dia baca sampai setiap maghrib datang. Habis kerja datang. Sampai lancar. Habis itu beliau keluar. Kemudian setelah itu beberapa saat di bulan Ramadan beliau telepon. Ustaz, alhamdulillah, ini adalah khataman kedua saya menghatamkan Al-Quran selama hidup saya dalam bulan Ramadan. Itu yang ingin kita tuju. Bagaimana cara kita meyakinkan dalam qalbu kita agar semangat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Karena para ulama salaf, di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau menutup majlis hadisnya. Kemudian beliau berkata, Ja'a syahrul Ramadan, syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Wa it'amit ta'am. Datang bulan Ramadan, dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang yang tidak memiliki harta. Sedikit menyimpang dari tema kita Ramadan, karena ini bulan Sya'ban, saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebiasaan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in adalah membagi zakat atau sedekah di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Nanti di bulan Ramadan tidak ada kaum muslimin yang miskin, yang minta-minta hanya untuk sekedar berbuka puasa atau bersahur. Maka yang diluaskan rezekinya, saya nasihatkan, bagi-bagi. Ada sembako pra-Ramadan, agar kaum muslimin tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang kesusahan saat menghadapi bulan Ramadan. Apalagi kita di zaman ekonomi katanya sulit, maka berbagilah dengan kaum muslimin sebelum bulan Ramadan. Dan ini adalah kebiasaan para salafus saleh yang tidak masyhur di tengah kaum muslimin. Karena sebagian orang banyak berzakat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Betul apa tidak? Sebenarnya salah satu kebiasaan para salafus saleh adalah
mereka mengeluarkan zakatnya, sedekahnya untuk kaum muslimin yang tidak mampu di sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Agar tujuannya nanti ketika Ramadan tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang kesulitan untuk sekedar berbuka dan bersahur. Baik, kita sekarang masuk kepada tema kita, kiat semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kiat yang pertama adalah yakini baik-baik bahwa Ramadan salah satu inti amal ibadahnya adalah membaca Al-Quran. Itu kiat pertama. Harus meyakini baik-baik dalam kalbu, Ramadan salah satu inti membaca Al-Quran, inti amal ibadahnya adalah membaca Al-Quran. Berkata Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am." Jika sudah masuk bulan Ramadan, tugasnya cuma 2. Dan subhanallah, perkataan ulama salaf ini penuh hikmah. Dia adalah bulan untuk membaca Quran. Ustaz, saya nggak bisa. Baik, kamu punya harta. Dia adalah untuk bulan untuk membukakan puasa orang-orang yang tidak bisa berbuka puasa dengan baik dan benar. Terutama ada kesempatan-kesempatan, kita harus pintar, cerdas di bulan Ramadan. Mencari kesempatan-kesempatan emas untuk membukakan puasa orang yang kita bisa bukakan. Di antaranya, saya pernah membuat program di kota saya di Banjarmasin untuk program Iftar on the Road. Jadi orang-orang yang di traffic light, yang mereka kejebak macet, yang mereka kejebak lampu merah, sedangkan sudah maghrib, maka salah satu kebaikannya adalah kita segerakan berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjal fitr." Masih saja orang dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka itu kasihan tuh yang nunggu lampu merah. Kasih, walau hanya satu kurma, walau hanya satu gelas air putih, agar dia berbuka. Dan yang membukakan puasa dia akan dapatkan pahalanya. Sebanyak orang itu. Bikin tim untuk orang-orang yang seperti itu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan tadi, berdasarkan perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah, kita akhirnya meyakini bahwa Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an. Baik. Itu kiat yang pertama. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan di sini saya ingin menyinggung sedikit. Oleh karena itu, seorang yang sangat sedih saat bulan Ramadan adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan orang yang tidak atau belum lancar membaca Al-Quran. Tapi jangan takut. Jangan takut. Saya berkata seperti ini bukan untuk melemahkan semangat. Tidak. Masih ada waktu, kesempatan untuk memperbaiki diri. Agar kita bisa semangat untuk membaca Al-Quran. Belajarlah dari sekarang. Ustaz, nanti kan cuma sebulan ini. Gak sampai sebulan. Berarti teruskan. Sampai Ramadan tahun depan targetnya saya harus bisa baca Quran. Dan tidak ada waktu terlambat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tetapi beliau menjadi sahabat Nabi yang aktsarus sahabati riwayatan al hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang terbaik. Selama nafas masih di tenggorokan, tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang terbaik. Belajarlah. Dan jangan sampai seseorang bersandar dengan takdir atas tidak bisanya dia baca Quran. Karena sebagian orang ada bilang ke saya begini, Ustaz, sepertinya takdir saya memang nggak bisa baca Quran. Ustaz. Nah ini gimana ceritanya, Mas? Gini Ustaz, saya belajar kepada 1, 2, 3, sampai 9 guru Iqra, semuanya nyerah. Apalagi yang ke-10 Ustaz, bilangnya, ente sepertinya nggak bisa baca Quran deh. Takdirnya memang begitu. Nah ini membekas di dalam kalbunya, ini tidak benar. Ya, harus dia belajar baca Quran sampai dia lancar.
Dan lancar adalah orang yang kalau baca 1 juz dia setengah jam bacanya. Itu baca tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Lancar. Kalau ingin tahu seperti Imam Sudes di Mekah, nah itu lancar namanya. Kalau belum seperti itu jangan ngaku lancar. Kalau bacanya alladzina yatlu, itu sampai Dajjal datang nggak selesai. Maksudnya lancari baca Qur'annya. Ya, lancari baca Qur'annya agar kita bahagia saat Ramadan, bisa menghatamkan walau sekali di dalam bulan Ramadan. Taib. Ini kiat yang pertama, meyakini sebaik-baiknya bahwa Ramadan amalan intinya adalah baca Quran. Ya, amalan intinya adalah baca Quran. Dan di zaman sekarang banyak musuhnya ini Quran. Di antaranya HP dan media sosial. Nanti saya akan jelaskan itu kiat yang lainnya. Kiat yang kedua, mengetahui dan meyakini keutamaan membaca Al-Quran. Apa saja sih pahala baca Quran? Coba perhatikan. Setelah saya ucapkan ini dan saya jelaskan, saya berharap ada yang mengira mustahil dia tidak tertarik untuk baca Quran. Baik. Keutamaan pertama membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah datang kerugian padanya. Semua orang yang berdagang, pengusaha, pasti pernah mendapati kerugian. Ini Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi atasnya. Tidak akan pernah merugi. Karena ini berdasarkan nas tegas, dalil tegas dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menyedekahkan dari apa yang mereka miliki, dari yang telah kami berikan rezeki kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Lan tabur. Lan itu harfu nafid bitakbid, kata para ulama nahwu. Huruf peniadaan untuk selamanya. Never. Tidak akan pernah merugi. Sama sekali. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang baca Quran perniagaannya tidak pernah merugi. Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, surat Fatir ayat 29, beliau menukilkan perkataan seorang tabi'i. Tabi'i itu adalah yang belajar kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Ya. Seorang tabi'i, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid Anas bin Malik radhiyallahu. Anas bin Malik pembantunya Rasulullah SAW, orang dalamnya Rasulullah SAW. Beliau berkata, kana Mutarrif rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayah yaqul hadhihi ayatul qurra. Mutarrif bin Syekhir seorang tabi'i berkata, kalau beliau membaca ayat ini maka beliau akan berkata, ini adalah ayat orang-orang yang ini adalah ayat yang memotivasi orang-orang untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia perniagaan yang tidak pernah merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang membaca Al-Quran? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-12 Hijriah, di dalam kitab beliau Tafsir Fathul Qadir. Kenapa saya sering menyebutkan rujukan? Karena di hadapan kita mantan kawan-kawan Islam jamaah, mereka sangat fokus terhadap rujukan. Mana rujukanmu? Mana rujukan? Baik. Betul ya? Kita tahu Pak. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Dalam kitab beliau Fathul Qadir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an adalah yastamirruna ala tilawati wa yudawimuha. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan terus-menerus baca Al-Qur'an, bukan hanya sekali. Terutama nanti bulan Ramadan. Kemudian timbul pertanyaan, kalau seandainya tadi dikatakan membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian, mana dalilnya?
Satu huruf yang dibaca dari Al-Quran akan bernilai 1 pahala kebaikan. 1 pahala kebaikan dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Ya. Apa dalilnya? Yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi 10 amsalha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa mimun wa lamun harf wa mimun harf." Yang artinya, barang siapa saja ini, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, rakyat, kemudian pemimpin, siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan pahala 1 kebaikan. 1 pahala kebaikan di dalam hitungan Allah, manajemen penghitungan Allah, akan dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. 10 pahala kebaikan. Ini yang menunjukkan bahwa dia perniagaan yang tidak akan pernah merugi. 10 kebaikan dia akan dapatkan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 3 huruf. Itu adalah 1 huruf, enggak. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti orang baca alif lam mim itu dia dapat 3 hasanah, pahala kebaikan. Dikalikan 10 berarti 30. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, berarti mendapatkan 19 hasanah. Kali 10, 190 hasanah. Masa tidak mau orang seperti ini? Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi sama sekali. Maka perhatikan baik-baik lagi perkataan dari dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan. Beliau berkata, "Ta'allamu hadzal Qur'an." Belajarlah kalian Al-Quran ini. Ini saya nasihatkan untuk keumuman kaum muslimin. Belajarlah Al-Quran. Karena sebagian sekarang lebih suka belajar menghafal nyanyi-nyanyian. Lebih parah lagi, bukan lebih parah, atau lebih suka menghafal salawat-salawat yang tidak ada dasarnya. Lebih hafal daripada Al-Quran. Bahkan kadang-kadang yang dikatakan salawat ternyata konser. Ini bukan salawat para ikhwan. Apalagi lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada syahwat. Ini tidak benar. Ta'allamul Quran. Belajarlah Al-Quran. Dan salah satu tanda orang mencintai Allah itu adalah dia dekat dengan Al-Quran. Coba sekarang hadapkan diri kita kepada Al-Quran. Berapa persentase interaksi kita dengan Al-Quran? 24 jam Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Berapa interaksi kita dengan Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Siapa yang ingin mengetahui dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya beneran atau tidak, maka hadapkan dirinya dengan Al-Quran. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ganti itu Pak. Syekh Abdul Razak pernah berkata, alangkah indahnya kalau seandainya orang inhimak. Inhimak itu terlalu fokus dengan HP-nya, diganti itu dengan mushaf. Bagaimana indahnya itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ta'allamu hadzal Qur'an. Belajarlah Al-Qur'an ini. Fa innakum tu'jaruna bi tilawati bi kulli harfin 10 hasanat. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mim bi kulli harfin 10 hasanat. Sama dengan ayat tadi. Sesungguhnya kalian akan diberikan ganjaran dengan membacanya. Di setiap hurufnya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini adalah jawaban yang kedua, mengapa membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, membaca Al-Quran mendatangkan pahala kebaikan. Konsepnya, pahala-pahala kebaikan tadi menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Itu konsepnya.
Ya, kalau Anda sedang bermaksiat, maka setelah maksiat berbuatlah kebaikan. Kebaikan ini akan menghapuskan dosa Anda. Itu konsep di dalam beragama Islam. Beda dengan agama Nasrani. Kalau seandainya kita berdosa, maka kita datang kepada bapak ataupun pendeta kemudian minta dibersihkan dosa dengan bayar. Kita enggak. Kalau seandainya kita berdosa, maka kita kerjakan amal saleh. Amal saleh ini nanti akan menghapuskan dosa itu. Nah, salah satu yang menghasilkan hasanah amal-amal saleh adalah baca Quran. Baca Quran inilah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini jawaban yang kedua. Mengapa baca Quran perniagaan yang tidak pernah merugi? Jawaban yang ketiga. Setiap kali bertambah kuantitas bacaan, maka bertambah pula ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang dibaca, semakin banyak pahala yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam. 100 ayat itu Pak, kalau Bapak buka al-mushaf, maka surah Al-Baqarah Bapak akan dapatkan setengah juz. Setengah juz bagi yang lancar kayak Imam Sudais tadi, itu seperempat jam. Seperempat jam. Ya. Makanya saya mungkin bisa ngasih usulan dengan DKM Al-Mubarak, Masjid Al-Mubarak, agar disediakan halaqah-halaqah khusus, ya, perkumpulan-perkumpulan khusus, didatangkan orang-orang yang bisa baca Quran, perkumpulan-perkumpulan khusus untuk orang yang ingin memperlancar bacaan Al-Qur'annya. Saya dulu ketika jadi ketua DKM Masjid di Banjarmasin, Masjid Imam Syafi'i, salah satu kegiatan saya itu, 6 bulan sebelum Ramadan saya sudah berpikir saya harus sediakan ini. Orang-orang yang pintar baca Quran saya dudukkan di masjid, kemudian silahkan mendaftar gratis. Syaratnya cuma satu, ngaku tidak lancar. Gratis. Ya. Dan itu dilaksanakan kapan saja bisa. Misalkan, Ustadz kita nggak bisa pagi karena kerja, nggak bisa siang kerja, sore kerja, habis isya. Dan itu sekarang saya lakukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu masjid yang saya bina, Masjid Al-Amin. Dan subhanallah, orang-orang yang PNS, ASN, yang memang bekerja, dia hanya bisa habis isya, datang dia habis isya. Ngaji, lancar. Ini kesempatan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini mungkin momen Ramadan 1447 saya diberi nasihat agar melancarkan Al-Quran. Meskipun lancarnya tahun depan, nggak apa-apa. Mulai dari sekarang. Pengurus-pengurus masjid sediakan. Ustadz-ustadz, nggak usah ustadz-ustadznya datang dari Banjarmasin, nggak usah. Ya, ustadz-ustadz yang di sini saja datang. Yang penting dia bisa ngajar Al-Quran. Karena memang begini para ikhwah. Al-Quran itu mulai semenjak dari Allah sampai ke Jibril, Jibril sampai ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sampai kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, itu sistemnya adalah talaqi syafahiyan. Apa maksudnya? Si guru membaca kepada murid, murid mengikuti, kalau salah dibetulkan oleh si murid, si guru. Begitu belajarnya. Dia nggak bisa online atau nonton di YouTube. Oh mulut syekhnya begini, nggak bisa. Harus talaqi. Boleh online tapi langsung live. Ya. Tetapi tidak boleh lihat rekaman kemudian dia nyiru sendiri, nggak bisa. Harus talaqi langsung. Ada guru di depannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membaca 100 ayat di satu malam, dituliskan pahalanya. Lihat pahalanya luar biasa. Seperti orang sholat semalaman suntuk. Cuma 15 menit dia baca Quran. Semalaman suntuk pahalanya. Seperti orang sholat semalaman suntuk. Hanya 15 menit baca Quran. Bagi yang lancar.
Yang keempat, kalau sudah waktu adzan mohon beritahu saya. Kalau yang keempat, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Nah, ini yang memerlukan hafalan. Maka saya berpesan, di samping melancarkan atau memperbagus bacaan Al-Quran, ingat Pak ya, jangan ada yang alasan, Ustaz suara saya memang dari sana nggak bagus. Bukan, kita bukan urusan bagus suara. Kayak imam tadi bagus banget suaranya. Enggak, urusan kita baca sesuai tajwid dan makhrajnya. Urusan suara bagus tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, tambah lagi kalau seandainya baca Qur'annya di dalam sholat. Itu lebih banyak lagi pahalanya. Dan itu menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan hadisnya. Saya heran kalau ada orang mendengar semua penjelasan tadi tidak semangat untuk belajar Al-Quran. Saya heran. Ya. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli an yajida fihi thalatha khalifat idhamin siman. Maukah salah seorang di antara kalian kalau dia pulang ke rumahnya, dia mendapatkan 3 onta yang hamil gemuk besar. Pulang ke rumahnya. Silahkan searching di internet, seharga 1 onta berapa, kali 3, kemudian hamil gemuk besar. Mau nggak kalian dapatkan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, qulna na'am. Iya, wahai Rasul, kami mau. Salah satu harta paling berharga bagi orang Arab adalah onta. Kemudian kata Rasul SAW, فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. 3 ayat yang dia baca di dalam sholatnya itu lebih baik daripada dia mendapatkan harta 3 onta yang sedang hamil, gemuk dan besar. Mustahil Pak, mendengar hadis ini tidak semangat baca Quran. 3 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. 4 ayat sudah itu. Tapi jangan hafalannya cuma 3 qul Pak. Tambah surat paling favorit, Inna A'tayna. Itu pun warisan TK. Ya, ditambah hafalannya Pak. Masa kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun cuma hafalannya segitu-gitu. Hafal. Saya pernah menghitung orang menghafal Quran 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Itu dia akan menghabiskan, kan ayat Al-Quran itu cuma berjumlah 6.200, 6.300 ayat gitu. Kalau kita hitung 1 hari 1 ayat, berarti sekitar 15-17 tahun dia selesai menghafal. 15-17 tahun dia selesai menghafal. Kalau dia menghafalnya 1 hari 1 ayat. Dan mudah 1 hari 1 ayat. Masa nggak bisa? Nun. Masa nggak bisa? Ya. Oh, 1 hari 1 ayat. Nah, sudah azan belum? Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar semangat seseorang membaca Al-Qur'an, kita katakan tadi yang pertama, membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah merugi dengan sebab-sebab yang 4 yang sudah saya sebutkan. Sekarang yang kedua, agar semangat membaca Al-Qur'an adalah membaca Al-Quran bagaimanapun pasti mendatangkan kebaikan. Mau lancar, mau terbata-bata, pasti mendatangkan kebaikan. Mau pelan-pelan, mau cepat, mau lancar, mau terbata-bata, pasti mendatangkan kebaikan. Contoh, apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barah." Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Yang artinya, orang yang lancar baca Qur'annya, lancar ya, maka dia akan bersama para malaikat yang baik dan mulia di surga kelak.
Dan orang yang membaca Al-Quran, sedangkan dia terbata-bata, berat lisannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Lihat, subhanallah. Yang pertama, bacaan Al-Qur'annya diganjar oleh Allah. Yang kedua, usahanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai malas untuk membaca Al-Qur'an dalam bulan Ramadan terutama, karena dia akan mendapatkan pahala kebaikan bagaimanapun dia bacaan Al-Qur'an. Akan mendapatkan pahala kebaikan. Yang ketiga, nah ini yang menarik. Orang akan semangat membaca Al-Quran kalau dia meyakini bahwa bacaan Al-Qurannya kelak menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Pak, sistematis pemberian syafaat itu gimana sih? Gini, nanti di hari kiamat ada Allah, ada bacaan Al-Quran. Kemudian bacaan Al-Quran datang menghadap kepada Allah. Kemudian berkata, I Rabbi, mana'tuhun nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, maka ampuni dosanya. Itu sistematis syafaat, Pak, di hari kiamat. Makanya kalau saya tanya Bapak Ibu saudara-saudara, mau enggak syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mau. Mengapa mau? Bingung dia. Karena dia tidak paham mekanisme syafaat. Mekanisme syafaat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, ketika diizinkan oleh Allah, beliau akan datang kepada Allah bersimpuh. Kemudian meminta ampun kepada orang-orang pelaku dosa besar dari umatnya. Rasul yang datang, bukan orang sembarang orang. Tentunya doanya dikabulkan agar orang pelaku dosa besar dari umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu, jagalah diri agar kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Dan subhanallah, sedikit menyimpang ya Pak tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, Bapak akan sangat mencintai Rasul SAW. Kenapa? Rasul SAW itu di dunia dan di akhirat akan selalu sibuk dengan umatnya. Beliau yang ada dalam benak beliau adalah umatnya bagaimana bisa selamat. Bayangkan Pak, di akhirat kita akan menjalani sirat, Pak. Gambaran sirat itu adalah dahdun mazillah. Hadis riwayat Muslim. Licin menggelincirkan. Ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Wa fi hafataihi kalalib. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengkait orang-orang yang diperintahkan untuk mengkait. Makanya ada yang makdusun najin wa makdusun finnar. Hadis riwayat Muslim. Ada yang selamat tetapi tercabik-cabik. Lewat dia sirat itu. Jembatan itu lewat, tapi tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat, ceburkan ke dalam neraka. Dan satu lagi, gelap. Dalam keadaan itu di mana Rasulullah? Subhanallah, saya merinding. Beliau di tengah-tengah sirat dan berkata, ummati, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Di dalam keadaan umatnya genting, di situ ada Rasulullah. Cintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Jasa beliau sangat banyak, luar biasa. Kita ini Pak, beragama Islam sampai ini 15 abad semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Ini penuh darah Pak. Antum bayangkan ketika beliau berdakwah ke Taif. Taif 1 jam dari kota Mekah. Kemudian beliau menemui 3 pemuda pemimpin Taif dari Bani Thaqif. Ibnu Abdi Yalil. Kemudian beliau menawarkan Islam. Ditolak. Bahkan dihina saja. Cara menghinanya gini. Kalau bahasa kita nih. Ente Rasulnya. Nggak ada yang lain. Coba bayangkan. Kalau saya nih tadi duduk. Kemudian bapak ada yang bilang. Ente Ustadznya. Nggak ada yang lain.
Wah, pulang saya langsung tuh, Pak. Wallahi pulang saya. Ya. Kemudian beliau mengatakan dengan sabar, kalau kalian tidak menerima dakwah ini, uktulu anni. Sudah, sembunyikan saya. Sembunyikan keberadaan ini agar tidak heboh, agar tidak sibuk kita. Saya akan pulang kembali ke Mekah. Tetapi mereka berdusta, berkhianat. Mereka kumpulkan semua budak, anak-anak kecil dengan batu-batu dan melempar Rasulullah SAW. Luka hati dan luka fisik. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling berat engkau dapatkan dalam berdakwah setelah peperangan Uhud? Peperangan Uhud itu, Pak, penutup kepala perang Rasulullah SAW itu masuk ke dalam gigi geraham, masuk ke dalam sininya. Demi kita, Pak. Demi kita sampai kita merasakan Islam sekarang. Pertanyaan timbul. Apa yang sudah engkau lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Perjuangan apa yang untuk kamu lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Cintai Rasulullah SAW, Pak. Sampai beliau mengatakan ketika beliau bercerita, Allahumma inni ashku qillata hilati wa dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau sedikitnya usahaku dan lemahnya usahaku, sedikitnya kekuatanku. Sampai beliau berkata dalam hadis, kharajtu minat Taif wa kuntu mahmuman. Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku tidak tahu mau kemana. Sakit hati, sakit fisik. Makanya Jibril menawarkan bantuan. Kata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada malaikat yang menjaga gunung, menawarkan kepadamu bantuan. Kata malaikat penjaga gunung, a'akhshifu alaihim akhshabain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau izinkan, aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung. Apa jawab Rasulullah sallallahu? Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Enggak. Aku berharap agar dari keturunan mereka, dari tulang sulbi mereka, orang-orang yang kelak menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Itu di dunia, Pak. Dan penjagaan beliau terhadap umatnya di akhirat, termasuk di dalamnya hadis tadi. Syafa'ati bi ahli al-kaba'ir min ummati man la yusyriku billahi syai'an. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umat yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Itu tanda cinta kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menceritakan seperti ini, Pak, kadang terenyuh hati. Kadang kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jarang berselawat. Kita jarang memuji Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kita kepada syafaat tadi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Tadi yang ketiga, agar semangat membaca Al-Qur'an terutama dalam bulan Ramadan, bahwa membaca Al-Qur'an mendatangkan syafaat. Tadi sudah kita pahami bagaimana mekanisme syafaat. Yaitu dia akan datang di hari kiamat dan menghadap kepada Allah, memohon agar orang yang membaca Al-Quran diampuni dosanya. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Di dalam hadis disebutkan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Di sana ada hadis yang lain. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Qur'an kedua-duanya akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulus sha'im, yaqulus siyam. Puasa akan datang kepada Allah dan berkata, "I Rabbi, mana'tuhu ta'ama bin nahar fasyaffi'ni bi." Wahai Rabbku, aku tahan dia makan di siang hari, maka ampuni dosanya. Itu puasa yang datang kepada Allah. Kemudian Al-Quran datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, I Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni bi.
Wahai Rabbku, aku tahan dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, maka ampuni dosanya. Ini pelajaran bagi kita bahwa waktu terbaik membaca Al-Quran di malam hari. Karena di siang hari kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk berkehidupan. Malam adalah untuk baca Quran. Bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Malam scroll sampai jam 1, jam 2, jam 3. Tidak selesai-selesai. Ya. Kemudian besok paginya bingung dia mau ngapain. Hilang fokus. Capek badan. Capek kolbu. Dan seterusnya. Maka rubah para ikhwan dirahmati. Terutama nanti bulan Ramadan. Berbanyak baca Al-Quran. Terutama di malam hari. Terutama saat sholat. Ya. Maka perbanyaklah. Karena dia akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan kebiasaan membaca Al-Quran di malam hari ini kebiasaan para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu aswata rufqatil asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna al-lail wa a'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'ani bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar." Perhatikan hadisnya baik-baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang-orang keturunan Asy'ari, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dengan bacaan Al-Quran. Jika mereka memasuki waktu malam dan aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Quran pada malam hari. Waktu paling utama baca Quran di malam hari. Meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di pagi hari atau di siang hari. Aku nggak tahu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, lahum billail dawiyun kadawiyin nahl. Dan ini yang terjadi dari dulu, Pak. Mereka kalau sudah malam hari, setiap rumah, dulu tidak ada listrik, yang ada lampu petromak, ya, atau tidak punya sama sekali. Tetapi setiap malamnya didengar dari rumah-rumah mereka suara dengungan, seperti dengungannya lebah. Mari Pak, rubah rumah kita di malam hari, Pak. Untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di malam hari. Masing-masing dari kita membaca Al-Quran, anak, istri, perintahkan untuk baca Quran di malam hari. Itu kebiasaan orang salafus saleh terdahulu. Saya jadi ingat guru saya, guru pertama Al-Quran saya namanya Abah Yusuf. Itu awal kita ngaji, dulu Pak ya, di Banjarmasin, saya cerita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebiasaan anak-anak dulu, SD kelas 1 dia sudah belajar Al-Quran dengan seorang guru. Kemudian dia baca dari mulai Al-Fatihah sampai terakhir. Biasanya itu hatamnya di kelas 5. Makanya ada istilah di Kalimantan Selatan, orang-orang Banjar ada batamat. Batamat itu maksudnya anak SD selesai baca Quran. Baca Quran, belum menghafal. Sekarang Pak, subhanallah. Ya. Maka tumbuhkan lagi baca Quran di rumah masing-masing, terutama di malam hari. Terutama di malam hari. Tumbuhkan lagi cerita-cerita sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kiat yang keempat, yang terakhir adalah kita harus paham betul bahwa kebiasaan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran. Yaitu maksudnya membaca Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Tidak peduli
apakah dia paham atau tidak paham. Nggak peduli. Yang penting perbanyak bacaannya. Kalau sama dengan pemahaman lebih afdal. Tapi kalau tidak, maka perbanyak bacaan Al-Quran. Perbanyak sampai hatam Al-Quran. Saya pernah berdiskusi dalam masalah ini dengan beberapa orang. Saya katakan, para salafus soleh terdahulu, mereka lebih mementingkan memperbanyak kuantitas jumlah bacaan Al-Quran. Berapa hatamnya. Ya, dan tidak terlalu untuk memikirkan saat itu saya tahu tafsirannya atau tidak. Karena nanti ada orang yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih afdol? Saya memperbanyak hataman Al-Quran, tapi tidak faham apa yang ada di dalam Al-Quran, hanya sekedar hatam. Atau saya baca tidak hatam, tetapi saya baca tafsirnya. Maka biasanya orang seperti ini dua-duanya nggak dikerjain. Hatam yang enggak, paham tafsirnya juga yang enggak. Intinya malas. Ya, intinya malas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW. Sekarang saya akan sebutkan dari mulai Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka kalau dalam bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursal. Perhatikan hadis ini banyak faedahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih dari Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dalam bulan Ramadan. Dan orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Dan Jibril menemuinya di setiap malam dalam bulan Ramadan. Ngapain? Yudarisuhul Quran. Bertadarus bersama Al-Quran. Jadi inilah istilah tadarus. Yudarisuhul Quran. Nanti saya akan jelaskan. Ustaz, tadarus yang boleh itu bagaimana? Saya akan jelaskan. Yudarisuhul Quran. Jibril dan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Sungguh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jibril yudarisuhul Quran. Berkata Imam Ibnul Athir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' fi Gharibil Hadis, yaitu maksudnya Jibril mengajarkan seluruh apa yang telah diturunkan dari Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan dari angin yang mengalir? Ada beberapa tafsiran di situ. Perhatikan, tafsiran yang pertama. Kedermawanan Rasulullah di dalam bulan Ramadan, baik dermawannya itu dengan ibadah, semangat beribadah, terutama baca Quran, atau dengan dermawannya dengan bersedekah dengan hartanya. Itu lebih daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya? Angin berhembus. Begini Pak, angin berhembus dia akan mengangkat hawa panas, menguapkan air, kemudian menjadi apa? Awan, kemudian awan menghitam, kemudian turun hujan. Turun hujan itulah yang disebut dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya apa? Ketika turun hujan, maka yang ada adalah tumbuhan-tumbuhan yang banyak, sangat banyak manfaatnya. Begitulah kedermawanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya saat bulan Ramadan. Maka saya berpesan yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapkan hartamu di dalam bulan Ramadan. Cari kesempatan beramal soleh yang banyak mendatangkan manfaat dalam bulan Ramadan. Dengan hartamu.
Itu tafsiran yang pertama. Kesempatannya mencakup orang banyak. Meskipun orang kaya. Seperti diantaranya membukakan puasa. Kan kita tidak tahu orang ini buka puasa kaya atau tidak. Yang penting kita bukakan puasa semuanya. Bagaimana caranya agar kita dengan harta kita memperbanyak bukaan puasa untuk orang lain. Sehingga dia benar-benar manfaat hartanya. Yang kedua, yaitu lebih daripada angin yang berhembus, maksudnya adalah bacaan Al-Qur'annya terus-menerus di dalam bulan Ramadan. Seperti angin yang berhembus saat dia membacakan Al-Qur'an tersebut. Subhanallah. Nah, dari hadis inilah akhirnya para ulama salafus saleh, mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan, kerjaan mereka baca Quran. Baca Quran. Dan ini berat, Pak. Di zaman banyak hal yang melalaikan kita, yaitu media sosial. Kita jangankan bulan Ramadan, Pak. Bulan biasa saja. Habis subuh tuh, habis tidur. Sholat subuh. Habis zikir pada subuh. Kemudian zikir pagi, kemudian ingin baca Quran. Di sebelah kanan mushaf Al-Quran, sebelah kiri HP. Ini kalau sudah baca mushaf, jangankan mau baca. Baru a'udzubillah sudah nguapnya luar biasa. A'udzubillah minasyaitonir. Dia setannya itu. Dan kemudian kalau baca, hurufnya goyang-goyang. Matanya berair. Ini subhanallah. Dan apalagi nih. Ya, dan saya ceritakan ini pengalaman. Apalagi kadang kalau sudah baca karena keseringan seorang main media sosial, dia membuat kita itu nggak fokus, Pak. Wallahi demi Allah. Itu adalah by design. Itu dibuat oleh orang, Pak. Mereka sudah pelajari otak kita ini. Agar kita tidak fokus dengan agama kita. Bahkan saya teringat perkataan Syekh saya, Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, orang kafir lebih paham kedudukan Ramadan dibandingkan orang Muslim. Buktinya apa? Mereka membuat hal-hal yang melalaikan kaum muslimin di bulan Ramadan secara khusus. Film tambah rame. Sinetron religi tambah rame. Ya. Wah, ini endingnya apa ya? Endingnya apa ya? Ada. Tambah rame acara-acara, tambah rame. Di dalam Ramadan. Itu bukti sebagian orang kafir lebih paham kedudukan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Mereka harus mengesampingkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Maka para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu, kembali ke permasalahan tadi. Bahwa kalau bulan Ramadan kalau sudah ada HP, maka kalau kebiasaan orang scroll, dia akan sebentar nanti dia pegang, sebentar pegang. Itu gak akan selesai. Gak akan pernah bisa hatam. Dia harus tutup untuk tidak memegang itu. Baru selesai urusan. Ini terutama tadi sudah saya sebutkan di mana? Di Masjid Al-Falah. Ya. Bahwa di Boyolali. Terutama nih, ini kan banyak anak-anak muda mungkin ingin berbakti kepada ibu bapaknya. Hati-hati. Sebagian anak-anak kalau ingin berbakti kepada ibu bapak harus pakai fikih. Salah satu fikihnya kadang-kadang kita ini ingin ngasih kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita sesuatu yang kita ya, itulah anak-anak. Ya, jangan dimarahin. Kalau jenggotan begitu kurang ajar tuh. Nah, kalau anak-anak diam itu nanti dia disangka sakit gitu. Kalau begitu ya begitu wajarlah anak-anak. Rasulullah SAW pernah sujud lama gitu. Sedikit menyimpang ya, sujud lama. Saking lamanya ada seorang sahabat nggak sabar. Ini kok lama sekali, dia angkat kepalanya. Oh, tahu sebabnya. Duduk lagi deh. Kemudian setelah selesai salam, ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, atal tapi sujud." Wahai Rasulullah, engkau sujudnya lama. Kenapa? Yang tadi ngangkat, dia sudah tahu sebabnya, makanya dia nggak nanya.
Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Inna bani hadza irtahalani. Ini cucuku sedang menunggangiku. Dianggap sebagai kudanya atau ontanya. Wa karihtu an uqifahu. Dan aku benci untuk menyelesaikan tugasnya. Lihat surah. Itu padahal sedang jadi imam. Itu bagaimana kalau bapak sekarang? Ngapain tuh? Makanya asal hukum mendidik anak itu dengan lembut, tidak boleh dengan kasar. Tapi tidak boleh dimanja. Baik, kembali kita ke permasalahan tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati saat bulan Ramadan kita sangat banyak hal-hal yang melalaikan di zaman sekarang. Tidak ada lain. Jangan main mughamarah, bahasa Arabnya. Mughamarah itu main untung-untungan. Nggak boleh. Main gambling nggak boleh dalam bulan Ramadan. Oh, bisa Ustaz, saya pegang HP, saya baca. Bisa. Nggak bisa. Sudah nyoba. Nggak bisa. Wallah nggak bisa. Ya. Kita menghafal Quran kadang-kadang targetnya kan lebih daripada orang biasa. Target kita kadang 5-6 kali hatam Al-Quran. Nggak bisa. Kalau Anda begitu nggak bisa. Ya. Harus disampingkan. Nah, saya pesan tadi, anak-anak ingin berarti orang tuanya kadang-kadang kan, wah kasihan bapak nggak punya HP, HP-nya cuma monokrom, yang cuma bisa telepon sama SMS gitu, nggak ada internetnya. Kalau kucing dilempar mati gitu. Dia ingin membahagiakan orang tuanya, dia kasihlah handphone, smartphone. Akhirnya orang tuanya, padahal sudah umur 50, 60, ya, akhirnya sibuk nonton di YouTube. Aturan dia sedang lagi asik-asiknya baca Quran. Saya tadi pagi di Klego, saya katakan umur manusia itu 5 fasenya. 0 sampai 15 umur kanak-kanak. 15 sampai 35 umur muda, anak muda. 35 sampai 50 itu umur orang yang sudah matang. Umur yang sudah matang. Dan menarik ini sedikit menyimpang. Umur 35 sampai 50 umur sudah matang. Biasanya di sini masih ada sisa-sisa syahwat. Makanya biasanya yang sudah umur 40 ingin poligami lagi. Nah itu tuh. Nah, ya. Kemudian umur 50 sampai 60 ini umur tua, Pak. Bapak-bapak kita umur 50 sampai, jangan kasih hal-hal yang aneh-aneh. Nanti mereka sibuk dengan itu di umur tua ini. Umur tua itu, Pak, yang diperlukan bagi dia persiapan untuk bertemu dengan kawan-kawannya yang sudah duluan. Memasuki sebuah tempat yang 5 meter kali 2,5 meter, setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Itu persiapan. Nah, umur 60 sampai 70 atau 80 itu umur bonus, Pak. Allah tidak memberikan uzur bagi siapa yang sudah berumur 60 dia belum banyak ibadah pada Allah SWT. Maka jangan dikasih aneh-aneh terutama dalam bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik, saya lanjutkan sedikit sebelum masuk. Sekarang saya akan bacakan beberapa sejarah para salafus saleh dalam membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i. Beliau bercerita, Kanal Aswad rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Ini disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Sejarah orang-orang terkenal. Al-Aswad, seorang tabi'i rahimahullah, jika di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Berarti 1 hari 1 malamnya 15 juz, 1 hari 1 malamnya 15 juz. Bisa Ustaz? Bisa. Gimana caranya Ustaz? 15 ya, 1 hari 1 malam. Dia baca saja setiap kali sholat. Dia baca 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Habis maghrib nggak bisa. Karena ada juz-juz lain. Habis isya, dia hantam dengan 6 juz. Habis salat tarawih. 15. Bisa.
Dan seperti tadi yang saya sebutkan, syaratnya lancar. Syaratnya apa? Lancar. Jangan terbata-bata. Syaratnya lancar. Contoh yang lain lagi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ahli tafsir terkenal. Beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Syarh A'lam al-Wala, kana Qatadah rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi sab'a. Adalah Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah menghatamkan Al-Qur'an di setiap pekan sekali. Setiap pekan sekali lebih mudah. Berarti anggap saja 6 hari. Berarti satu harinya 5 juz. 5, 30. Tinggal dia baca setiap habis sholat 1 juz. Setiap habis sholat 1 juz. Dengan catatan, nggak ada HP sampingnya. Iya betul. Kemudian, yang ketiga ceritanya. Ini lebih luar biasa. Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah. Seorang murid terdekat dari Imam Syafi'i. Nih, yuk, yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i. Perhatikan Imam Syafi'i dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Beliau mengatakan, kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Berarti satu harinya 2 kali hatam. Bukan 2 juz, Pak. 2 kali hatam. Berarti 60 juz dia baca. Itu tidak mustahil. Ini bukan cerita dongeng, cerita superhero, Superman, Batman, dan seterusnya. Ini adalah cerita orang-orang yang dia paham betul bahwa Ramadan bulan Al-Quran. Hidupnya sederhana, tidak ada hal-hal yang melalaikannya, dan baca Al-Qurannya cepat. Dan beliau hafal Quran dari mulai semenjak kecil. Itu yang membuat beliau mungkin 1 menit bisa 1 halaman. Hitung saja Pak. Al-Quran itu 600 halaman. 600 halaman, tidak lebih. 1 menit dia bisa 1 halaman. Berarti sekitar 10 jam. Kalau seandainya dia 2 kali hatam, berarti 20 jam. Masih ada 4 jam untuk istirahat. Bahkan saya bisa, mohon maaf ya bahasa tantang, saya menantang bagi kawan-kawan yang ASN, yang kerjanya ada waktu kan dari jam 8 sampai jam 4. Anda masih bisa menghatamkan Al-Quran meskipun masih kerja. Habis subuh bisa, kemudian habis antara maghrib dan isya bisa, asalkan jangan bukber. Ini bukber ini masalah ini. Masalahnya ada di beberapa sisi. Yang pertama tidak sesuai dengan sunnah Rasul karena mengakhirkan buka puasa. Kenapa? Karena nungguin antrian. Kan bukber biasanya di rumah makan. Nunggu antrian lama. Padahal sunnahnya disegerakan buka puasa. Yang kedua, terlambat sholat maghrib. Yang ketiga, banyak ikhtilat. Dengan dalih bukber sama kantor, padahal sang suami ingin bersama-sama dengan teman-teman kantor perempuan. Dan itu sudah banyak keresahan yang disebutkan oleh para ibu-ibu. Betul apa betul, Bu? Yang keempat, bahkan tidak sholat isya dan tarawih. Nggak ada bukber. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu yang bisa disampaikan tepat jam 8. Satu jam 19 menit saya berbicara. Cukup kiranya? Tidak perlu pertanyaan. Jelas karenanya. Ya, sudah jelas. Satu yang belum diselesaikan, Ustadz, bagaimana cara tadarusan yang benar? Ya. Ada beberapa cara dan semuanya boleh. Cuma yang nomor 4 mungkin ada khilaf di antara para ulama. Begini. Yang pertama yang diperbolehkan adalah seorang baca, kemudian yang lain mendengarkan. Ini cara yang pertama. Dan itu diperbolehkan. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW kadang memerintahkan Abdullah bin Mas'ud, ayo baca. Kemudian beliau dengar. Bahkan sampai Rasulullah SAW menangis. Satu orang baca, yang lain pada dengar. Ini boleh. Ini potret pertama.
Potret yang kedua, satu orang baca, kemudian diikuti. Satu orang baca, kemudian diikuti apa yang dibaca tadi. Ini juga diperbolehkan. Yang ketiga, satu orang baca, kemudian diikuti oleh yang lain. Ya, diikuti oleh yang lain. Kemudian diikuti lagi oleh yang lain, diikuti lagi oleh yang lain. Jadi satu-satu baca. Ini juga diperbolehkan. Nah, yang khilaf adalah yang keempat. Apa itu? Dan ini biasanya banyak di pondok-pondok pesantren yang disebut dengan deres sama-sama. Yaitu baca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara. Ini khilaf di antara para ulama, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i membolehkannya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Terutama untuk keselarasan dan pendidikan. Maka ini diperbolehkan. Jadi baca sama-sama ya Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah baca sama-sama. Diperbolehkan. Sedangkan mazhab Hanafi Maliki mengatakan dimakruhkan, tidak sampai keharaman. Bahkan tidak disebut dengan perbuatan bid'ah. Itu yang bisa disampaikan.